Salam dan bahagia, Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Kali ini kami akan menyampaikan desiminasi modul 1.4 Budaya Positif. Pada tanggal 28 Februari 2023, kami menyelenggarakan desiminasi di kelompok kerja guru Gugus 2 Kecamatan Teluk Batang dengan peserta 42 orang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenalkan, sebelumnya saya Suhardi, CGP Angkatan 7, Kabupaten Kayong Utara, dengan pengajar praktik Bapak Amigo Rama, dengan fasilitator Ibu Yanti Calimawati. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun latar belakang berkaitan dengan desiminasi budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai guru, berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan. Juga berharap dapat menciptakan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, yakni yang berpihak kepada murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Modul ini bertujuan agar dapat menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Salam dan bahagia, CGP Angkatan 7, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini merupakan sebuah dokumentasi dari desiminasi budaya positif pada kelompok kerja guru KKG Gugus 2 Kecamatan Teluk Batang. Adapun berkaitan dengan desiminasi, saksikan video berikut ini. Oleh sebab itu Ki Hajar Dewantara dulu itu pernah mendefinisikan kata disiplin. Disiplin itu saat ini seolah-olah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang lain. Dipaksakan. Disiplin itu peraturan yang sangat menyakitkan dalam tanda kutip yang saat ini orang pikirkan. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kata disiplin. Kata merdeka, saya ingin mengatakan bahwa merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara itu kurikulum merdeka tadi ya. Merdeka itu seseorang yang mandiri, terbebas dari tekanan orang lain, dan cakap untuk melakukan perintah terhadap diri sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itulah yang disebut dengan disiplin. Disiplin itu belajar untuk berbuat baik. Semua orang itu sebenarnya kalau disiplin itu bagaimana dia memaksakan diri untuk berbuat baik tanpa ada peraturan tadi. Misalkan dilarang ini, dilarang itu. Anak kecil Bapak Ibu sekalian berdasarkan ilmu psikologis, ketika dia dikasih kata larang maka dia melakukan itu. Jangan main, oh suruh main. Jangan ambil, dia ambil. Itu kata dilarang, maka itulah yang dirubah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini kata Ki Hajar Dewantara tadi, disiplin itu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab ini basis dewalah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan. Maksudnya guru tadi di sini. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Boleh peraturan tapi dibuat dengan suasana yang merdeka. Nah, inilah kita akan membuat sebuah peraturan. Bagaimana membuat peraturan yang suasananya adalah merdeka. Peraturan yang suasananya merdeka itu adalah peraturan yang dibuat oleh anak bersama kita. Itulah yang disebut dengan kesepakatan kelas. Hari ini Bapak Ibu sekalian, jadi itulah yang disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan yang tidak kalau tata tertib itu seolah-olah dibuat oleh guru dan dipaksakan dilakukan oleh anak. Meskipun di kelas saya mengatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada dua, perilaku eksternal dan
internal. Eksternal itu dari luar, internal itu dari dalam. Penghargaan Bapak Ibu sekalian itu adalah dari luar. Nah, ternyata selama ini kita melakukan penghargaan, ternyata penghargaan itu menghukum anak Bapak Ibu sekalian. Maka dari dulu saya sampaikan, tidak ada sistem perankingan itu. Ternyata sudah ditulis oleh Ki Hajar Dewantara bahwa penghargaan itu menghukum anak itu sendiri. Karena itu apa? Penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari hati anak itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini kita kembali lagi, kita terkadang memberikan penghargaan. Penghargaan itu berupa sertifikat, penghargaan itu berupa ranking-ranking, penghargaan itu berupa tadi juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, penghargaan itu Bapak Ibu sekalian berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi itu tadi, jangka pendeknya penghargaan itu bagus kalau seseorang itu ingin berharap dia melakukan sesuatu itu cepat-cepat. Misalkan ada anak yang tidak mau nulis, ayo pokoknya kamu mau nulis, kalau kamu mau nulis Bapak Ibu kasih penghargaan. Itu kalau jangan. Tetapi jika jangka panjangnya berharap anak itu rajin, maka itu tidak dapat. Ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ada yang poin nomor 3 Bapak Ibu sekalian. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Nah, ada sebuah penelitian Bapak Ibu sekalian. Ada anak, ayo kalian ya, siapa yang menjawab benar, maka Bapak kasih permen. Siapa yang jawab benar, Bapak kasih permen. Adalah siswa itu yang sering menjawab benar-benar dan dia banyak dapat permen. Ketika diulangan seminggu yang akan datang diulangkan dengan materi yang itu, yang banyak jawab pakai permen itu dialah yang paling salah banyak menjawab Bapak Ibu sekalian. Ternyata apa? Orientasinya itu ketika dia ingin menjawab betul itu adalah dengan penghargaan tadi, iming-iming itu. Bahkan ada yang pakai stiker. Dulu saya pikir stiker itu bagus. Siapa yang hari ini rapi, Bapak kasih bintang. Berapa bintang? Itu film apa tuh yang ada bintang? Ternyata itu pun juga tidak bagus. Ya, itu pun juga tidak bagus karena penghargaannya adalah jangka pendek tadi. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu membangkitkan sebuah motivasinya dari dalam itu sendiri. Maka kita akan pelajari membuat hari ini membuat sebuah bagaimana sih menguji anak yang baik, ya. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan, Bapak Ibu sekalian. Nomor 4, nomor 5. Betul, Bapak Ibu sekalian. Penghargaan itu merusak hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak 5 besar yang terbaik, maka yang ranking 6, 7, 8 dan sampai 19 dia merasa siswa yang paling bodoh. Tapi kita memberikan, wah luar biasa nih, wah sedap nih penghargaan. Jadi Bapak Ibu, kita ingin memberikan motivasi ke 13 atau ke 3 anak atau ke 5 anak ranking 5 tadi, tetapi kita merusak tadi. Bagaimana Bapak Ibu sekalian memberi penghargaan kepada anak? Inilah tekniknya. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian fokus pada proses yang terakhir. Ini adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu sekalian. Nih, yang pertama pembuka, yang ketiga nilai kebajikan, kemudian yang ketiga situasi. Nah, jadi kemarin Bapak perhatikan ini contoh aja ya. Rasa empati kamu sangat besar sekali. Nah, situasi apa yang ingin kita puji itu pada anak? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Tapi bahasanya mana ya? Coba, kalau puji pakai bahasa itu mana? Pakai bahasa dulu. Kemarin bacakan yang nomor 1. Kemarin saya perhatikan rasa sosial kamu sudah. Ya pakai nada nih, nada dulu gitu. Anak itu Indah, kemarin Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali. Ibu perhatikan pada saat menolong murid baru di kelas kita waktu baru masuk di kelas.
Yang kedua, Bu sebelahnya. Saya menghargai kepedulianmu nak pada saat kamu membantu teman-temanmu pada saat tugas kelompok yang ibu berikan. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita itu dikasih penghargaan itu adalah pengakuan secara khusus dan terhadap apa yang ia lakukan berdasarkan teori berdasarkan dari pemahaman yang saat ini yang harus dilakukan. Jadi itu tadi pengakuan itu harus spesifik secara khusus kepada anak sehingga kita menguatkan kepribadian mereka agar dia lebih kuat lagi terhadap perilaku yang pernah ia lakukan. Lalu Bapak Ibu sekalian, di sini ada kata nilai kebajikan. Oke, saya ingin membahas tentang nilai kebajikan. Berdasarkan ini agak sedikit ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita praktik ya. Bahkan hari ini kalau dapat kita bagaimana cara menghukum anak. Ketika ada anak nakal kita praktekkan bagaimana nilai kebajikan Bapak Ibu sekalian. Di dalam kehidupan kita itu ada yang disebut dengan nilai universal. Nilai universal itu adalah nilai yang semua orang itu miliki. Itulah yang disebut dengan misalkan sabar, empati, menghormati. Semua orang itu yakin dan itu bagus kan? Sabar itu ada tak satu orang yang mengatakan bahwa sabar itu tidak bagus? Jujur itu ada tak satu orang yang mengatakan bahwa jujur itu tidak bagus? Semua orang mengatakan sabar itu bagus. Inilah yang disebut dengan nilai universal. Nah, yang kita lihat di situ adalah empati, nilai kebajikan. Nah, di situ kan yang ingin kita puji itu adalah nilai universal tadi yang ingin kita bangkitkan kepada anak itu. Ya, empatimu. Empati itu ada tak bahwa empati itu tidak boleh? Tidak ada kan? Pasti empati itu boleh dan orang yakin bahwa empati itu bagus. Ya. Kalau kita sederhanakan bahasa empati sebenarnya. Empati itu kepedulian lah. Kepedulian. Berarti Bapak kemarin Bapak lihat kau tuh kepedulian terhadap yang bagus ya. Itu bahasa kita. Kalau dua tuh Bapak ini menghargai bahwa kepedulian atau tadi bertanggung jawab ya. Yang terakhir Ani, Bapak ini mau ucapkan terima kasih. Tanggung jawab kau nih pada tanggung jawab kamu ini mantap luar biasa. Situasinya harus disebutkan. Pada saat kamu memungut kertas berserakan di lantai, padahal tidak pernah Bapak suruh. Keren kamu ya, luar biasa. Tetapi tidak boleh dipuji di depan kelas. Merusak Bapak Ibu sekalian. Bahkan menghantam orang di depan umum pun juga tidak boleh. Kau nih Mbak Reno, dan pas murid saya itu, tidak ada orang lain. Kau merusak Bapak Ibu sekalian, dia akan tertantang untuk melakukan kesalahan yang berulang. Ya, cobalah jadi orang baik. Malah muka kau terus nih letih mulut Bapak nih Pak. Kau udah kau besok pasti kau diam kan? Pasti dia lagi. Kontak kau ini, kontak kau. Hari kecil yang ada suatu hari dia tuh aku ketika berkelahi dengan kawan tuh pokoknya segala keluar dari mulutnya tuh. Jadi pada saat itu tuh saya tuh geram dengan apa itu, Saya akan masuk mulut padahal masuk, wah, karena biasanya kalau saya berkeliling soalnya tuh saya kan gitu kan, ibaratnya kan mulutnya saya tuh jarang lah ibaratnya itu kalau saya cubit itu cubit, kalau saya tampak tangan, kaki itu kan. Pada saat tapi lagi memiliki masuk masih kayak gitu paling dia saja anak sakit bu kata dia kena gitu kan. Tapi ketika waktu itu tuh masuk dia tuh masih sedih masuk. Sedih diamnya tuh terdiam gitu kan. Saya ngajar kalau Mbak Ibu tak pernah ngajar macam ini gitu kan. Waktu itu tuh ya dia tuh ketika saya
menjelaskan pelajaran itu diam gitu Pak, sudah ada semangat. Biasa kan dia tuh pokoknya enggak diam, pasti ada yang jauh kawan lah sebelah kiri, sebelah kanan, apalah gitu yang dibuatnya tuh. Pada saat itu dia diam, pada saat saya mengemas mulut dia tuh. Jadi cuman saya membangkitkan kenapa supaya dia ini saya pun masih salah gitu makanya enggak anak tidak seperti itu. Walaupun biasa kalau saya apa kan dia tuh tetap ketawa gitu kan, tapi bersama itu dia tuh ngomong sedih kali mungkin kena hatinya ke apa gitu saya mau mas mulut dia tuh. Jadi saya itu membangkitkan dia itu tuh gimana cara pas pelajaran itu tuh nggak sebelum itu masih pelajaran pakai apa kan KTSP KTSP pelajaran IPA. Jadi saya tuh waktu itu tuh pembuat gula merah ya. Saya contohlah kelapa ini buat kelapa. Oh gitu tuh Bu, kata dia. Nah udah masuk gitu. Jadi saya alhamdulillah anak ini kembali gitu dia Pak. Sekarang itu Pak. Oke. Nanti Bu kita akan belajari bagaimana ada nama yang dikenal dengan segitiga restitusi. Bagaimana cara menghukum anak yang baik. Jadi kita pelajari. Tapi hari ini saya ingin menekankan bahwa semua orang itu ada nilai kebajikan tadi. Untuk menghukum anak itu tadi, untuk memberikan ini kita penghargaan tadi menggunakan tiga teknik tadi ya, pembukaan, nilai kebajikan, sama situasi. Pembukaan dulu kan, ini kembalikan dulu ya, kita kembali ke itu kan. Jadi pertama kita pembukaan. Kemarin Bapak kamu keren, berarti itu pembukaan. Kemarin boleh kita kasih kata pujian. Bapak senang sekali dengan kamu itu. Nilai kebajikan yang itu yang harus kita lihat. Kita bangkitkan. Jadi inilah nilai kebajikan inilah yang nanti akan dijadikan sebagai peraturan kelas, ya Bapak Ibu sekalian. Nah nanti kita akan praktek membuat peraturan kelas Bapak Ibu sekalian. Nah sebelumnya kita ingin diskusi dulu Bapak Ibu sekalian. Ada perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Bapak pernah beda tidak? Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Konsekuensi itu sebuah tindakan dia yang lakukan itu kalau misalkan dia melakukan kesalahan sesuai dengan kesalahan dia, maksudnya atau memang sudah kesepakatan. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu akan Bapak beri PR 2 kali. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu kita ini kau hari ini ada ngerjakan PR gak? Oke, kamu bersihkan WC atau itu tidak, itu namanya hukuman. Ada perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Oke Bapak Ibu sekalian, itu sekarang kita baca nih nomor 1 tuh konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu sekalian. Mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker saat sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, kalian yang saya hormati, guru itu ada 5 tipe. Oke, Bapak Ibu berada di mana? Tipe yang pertama, tipe penghukum. Awas, kau udah bisa. Itu namanya tipe penghukum. Oke. Yang kedua, tipe pembuat rasa bersalah. Ada tipe guru, tipe pembuat rasa bersalah. Kau Pak, ada nanti. Kau nanti kan orang tua kamu kan nyekolahkan kamu ke sini. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Oke, Bapak Ibu di mana nih? Penghukum nomor. Kemudian ada merasa teman. Teman. Jadi dia adalah sebagai teman. Sebagai teman itu berarti dia agak dekat. Udahlah. Terkadang dia suka membantu murid tersebut. Tetapi murid tersebut merasa ketergantungan kalau tidak ada kita. Kemudian tipe yang keempat nanti akan kita dalami tipe-tipe itu. Tipe pemantau. Dia dah. Oke, ini tipe pemantau. Kamu udah
Nggak gantikan PR ya? Kalau nggak gantikan PR, kamu tahu nggak peraturannya seperti apa? Nah, itu namanya pemantau. Oke. Dia selalu mengingatkan. Kalau ini sih apa ada kali ya? Mengingatkan peraturan kelas. Jadi dia tuh pasti tak bimbing. Lihat peraturan kelas. Jadi apa peraturannya dan itu harus dilakukan. Nah, kemudian yang kelima ini adalah manajer. Nah, nanti kita akan bahas manajer itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian. Ini hukuman-hukuman. Oh ya, betul. Keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita rubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ini contoh keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jaga kebersihan di ruangan kelas. Mari membantu. Di sini ada nggak kata-kata dilarang, Bapak Ibu sekalian? Taruh kembali barang di rak yang tepat. Mari lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Jujur. Nah, Bapak Ibu, saya tanya nih, yang nomor ini nilai kebajikan itu yang mana? Yang nomor ini, kita saling menghormati. Nilai kebajikan itu yang mana? Oke, menghormati itu adalah nilai kebajikan. Maka nilai kebajikan inilah yang ditonjolkan. Jadi kita mengganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Terus kalau ini kita saling mendengarkan. Ini nilai kebajikannya apa? Saling mendengarkan. Oke. Kemudian kita gigih dan melakukan yang terbaik. Melakukan Apa? Gigi kali ya? Nah, yang ini kita belajar dan bermain dengan aman. Gimana nih? Apa yang nilai kebajikannya mana? Aman. Ya, aman. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu. Ya, toleransi. Ini profil Pancasila ini nilai kebajikan. Empati, toleransi, hormat, mandiri. Ya, itu ada di grup. lagi mini. Nah, ini namanya nilai kebajikan, integritas, mandiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nilai-nilai dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai kebajikan. Peduli, kehormatan, persahabatan, empati, toleransi, keadilan, suara hati. Nah, ini namanya nilai-nilai kebajikan yang telah dikumpulkan oleh orang. Ya. Simpok itu minta anu Pak. Minta itu apa namanya? Oke. Oh. Nah, sekarang kita kembali ke Bedanya mana ini Bapak Ibu sekalian. Ini nilai kebajikannya apa nih? Sikit saja, kalimatnya sikit saja. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebenarnya kita tuh mau mengarahkan dia supaya apa? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ayo. Menghargai, menghormati itu namanya nilai kebajikan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Rasa hormat. Nah, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Oke, toleransi, menghargai orang lain juga bisa. Gunakan masker. Disiplin, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, membuat peraturan keyakinan kelas itu tinggal mengubah dari kalimat positif dari kalimat negatif ke kalimat positif. Dilarang berlari. Bapak Ibu bisa ganti tidak? Kalimat positifnya apa? Berjalan dengan pelan. Jangan hamburkan buku. Gimana? Apa yang itu? Rapikan. Jangan datang terlambat. Datang lebih awal. Jangan suka menyerobot. Teman. Ya.
Nah, inilah yang disebut dengan budaya keyakinan kelas. Sekarang Bapak Ibu sekalian, boleh tak Bapak Ibu buat 4 saja keyakinan kelas? Sebenarnya keyakinan kelas itu dibuat pada saat Bapak Ibu di kelas. Anak-anak kira-kira dari sekian keyakinan ini apa yang mau kita buat? Nah, dia begitu ya, ditawarkan. Setelah itu baru ditempelkan di poster itu. Keyakinan kelas itu begitu. Jadi apa fungsinya? Nanti waktu saat kita menghukum mereka, nanti ada teknik segitiga restitusi yang akan kita bahas, Bapak Ibu sekalian ya. Bisa buat peraturan kelas? Oke, saya mau melihat bapak-bapak yang hebat ini coba buat kesepakatan kelas. Bapak Ibu tuh mau apa? Disiplin bagaimana tuh? Ayo, boleh berdua-dua boleh. Dua-dua aja. Oke, Pak Deddy bacakan. Coba kita cek. Hah? Oh. Atau di bawah ini loh. Siapa yang mau? Bu, oke. Nih. Ayo. Dulu, perempuan dulu. Baru yang belakang. 1. Keyakinan kelasnya. Selalu menghargai teman. Selalu menghargai teman. Bisa? Nilai keyakinan yang di mana? Menghargai. Menghargai. Oke, sip. Saling menyayangi sesama teman. Saling menyayangi. Nilai kebajikannya apa? Menyayangi. Selalu duduk dengan rapi dan sopan. Rapi dan sopan. Mak, ada banyak tuh. Nilai kebajikannya tuh. Apa? Rapi, sopan. Selalu datang dan pulang tepat waktu. Iya. Selalu datang, pulang tepat waktu. Oke. Selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalau tata tertib dilarang tidak berdoa. Senantiasa mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, mantap. Tepuk tangan. Oke, nanti ditempel ya di kelasnya. Tapi buatnya pakai sesama siswa. Oke, kira-kira kalian tuh apa kan? Ya. Oke, satu lagi contoh. Oke, Pak. Siap. Oke, siap. Oke, Pak. Yang pertama, upayakan bersikap konsentrasi dalam mendengarkan arahan penjelasan dari guru. Oke, siap. Yang kedua, silakan bertanya setelah penjelasan dari guru. Silakan bertanya. Sip. Ketiga, malu datang terlambat. Malu datang Terlambat. terlambat. Oke. Empat, kurangi komunikasi dalam proses pembelajaran ketika guru menjelaskan pembelajaran. Oke, sekarang kita diskusi nih. Di situ ada yang poin 3 dan 4 yang mau kita diskusikan. Apa tadi? Malu datang terlambat. Bisa nggak nih? Ada kalimat negatifnya nih? Ya, ada kalimat negatifnya. Malu, berarti kita hindari. Ya, kata malunya itu kita hindari karena malu itu kalimat negatif. Jadi kita tuh masih malu, dilarang. Akan gitu kalimat negatif tuh. Yang keempat tuh, apa tuh? Apa tadi apa? Kurangi. Ada kalimat negatifnya enggak? Ayo, kurangi. Kalau kita ubah sama-sama. Malu datang terlambat. Kalau kita kalimat positifnya apa? Jadi, ya, selalu Datang lebih awal dan tepat waktu. sip. Kita rubah peraturannya menjadi kesepakatan kelas. Yang ketiga, yang keempat tadi apa tadi? Kurangi komunikasi kalau Komunikasi dalam proses pembelajaran. Nah, gimana tuh? Ayo, bisa nggak kita? Kita dimau supaya dia tuh jangan ngomong pas guru ngomong. Kalau kalimatnya apa tuh? Konsentrasilah ketika belajar. Konsentrasi. Setelah Mendengarlah. Oke, bisa. Selalu mendengarkan. Upayakan fokus dalam proses pembelajaran. Nah, fokus Dalam belajar. proses pembelajaran. Sip, tepuk tangan untuk Pak Parto. Nah, mantap. Tidak bisa membuat keyakinan kelas. Siapa lagi? Yang mau SD 5 sudah, SD 12 sudah. Sekarang SD Mbak MI Pak Busada atau Alhamdulillah. Ayo, siap. Ya, perwakilannya. Ayo. Oke, Mbak Busada. Ayo Mbak Busada. Alhamdulillah. Bu Pero. Oke, Bu Pero, bacakan. Nah, mic-nya. Bu Pero. Pero. Oke, Bu Pero. Satu, membantu teman ketika sedang kesulitan. Oke, membantu teman. Jadi Keyakinan tolong menolong. Oke, keyakinan
tolong. Oke, Ya, siap. nomor 2, mengembalikan barang setelah meminjam. Mengembalikan. Ada kalimat negatif nggak? Tidak Tidak, ada. Oke, karena betul. tanggung jawab. Tanggung jawab. 3, selalu menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran. Ada. Kalau kalimat negatif jadi apa? Jangan berbohong. Oke, itu kalimat negatif. Tapi tadi dirubahnya menjadi Menjunjung tinggi kejujuran. Oke, satu lagi. Yang keempat, melaksanakan tugas pikir dengan penuh tanggung jawab. Mantap. Laksanakan tugas pikir dan penuh tanggung Tanggung jawab. jawab. Bukan jangan dilarang tidak tugas pikir. Ah, itu yang Jadi ada 2 tuh, ada disiplin melaksanakan tugas pikir dan tanggung jawab. Oke, sip. Oke, mantap, tepuk tangan untuk Vero. Ini gabungan FD05 dengan MI Aluna. Nah, yang belum kedengaran nih Babu Sada. Ayo, mana Babu Sada? Ayo. Oke, Juli. Ayo. Sama. Ayo Babu Sada, paham? Jawab. Perwakilan. Ayo. SD 15 juga belum ada. SD 11. Nah, nanti SD 11. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ingat, ini semuanya akan dipraktikkan. Bapak Ibu sekalian, menghukum siswa itu kita kenal dengan segitiga restitusi, namanya. Segitiga restitusi. Coba kita ingat, namanya segitiga restitusi. Bagaimana? Ada 3 langkah yang harus kita lakukan ketika menghukum siswa. Bukan menghukum ketika ketemu dengan siswa yang bermasalah atau melanggar keyakinan kelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Stabilkan loh identitas dia. Identitas siswa. Identitas siswa itu distabilkan dulu. Pak, maksud menstabilkan identitas itu seperti apa sih? Mengembalikan dulu bahwa dia sama-sama manusia dengan kita. Bapak pun, kamu tadi nyontek, kamu datang terlambat ya? Oh iya, semua orang tuh pernah melakukan kesalahan. Bapak pun dulu pernah. Pernah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, tapi itu ini teori ya. Nanti betul, mana nggak bisa. Ini lihat dulu. Nanti konteksnya akan kita rubah dengan teknik kita. Yang penting konsepnya kita dapat. Yang pertama adalah menstabilkan dulu identitas kita sebagai manusia yang pernah melakukan kesalahan dan tidak luput dari hilaf dan dosa. Namanya begitu. Kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu adalah menanyakan tujuan dia melakukan kesalahan. Semua orang itu Bapak Ibu sekalian melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Kebutuhan siswa itu ada 5 Bapak Ibu sekalian. Kasih sayang, pengakuan, saya ulang ya. Kasih sayang, perhatian, penghargaan. Ya. Yang penting kita tanya dulu. Kamu mencontek ya? Menstabilkan dulu, ingatkan dulu dia tadi. Kau nyontek ya? Oh, jadi Bapak lihat kamu tuh tadi mencontek. Jadi begini ya, kamu juga kita juga pernah melakukan apa tadi? Contohnya datang terlambat ya. Datang terlambat. Terus kamu ngapa datang terlambat? Pak mak saya tuh malam-malam bantu mak saya ngorek kue atau apa buat kue. Oh, gitu kan. Nah, jadi ditanyakan dulu tentang alasan. Semua orang pasti punya alasan. Mencontek punya alasan, orang mencuri pun juga punya alasan. Tapi kita tanyakan alasan tersebut. Kemudian langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita sudah buat keyakinan kelas kan? Nah, tanya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dengan kamu tuh datang terlambat. Ada enggak keyakinan kelasnya? Apa tuh? Berapa saya melanggarkan ke apa namanya? Melanggar keyakinan kelas bahwa harus disiplin dan bertanggung jawab. Oh begitu. Langkah berikutnya dalam restitusi kita tanyakan. Jadi kamu ini sebenarnya ingin jadi orang seperti apa sih?
saya itu Pak pengen jadi orang yang bertanggung jawab, pengen jadi apa namanya, pengen orang yang pintar, belajar dengan baik Pak, sebenarnya saya itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu tanyakan langkah-langkah yang dia lakukan tuh kira-kira apa? Nah menurut kamu nih, kamu kan terlambat, kamu tahu bahwa ini akibat dari kamu bantu orang tua kamu. Nah kira-kira kamu tuh ada enggak solusi? Kita tanyakan balik ke mereka, tanyakan ke dia. Ada Pak, berarti saya bangun lebih awal, saya lebih cepat membantu orang tua, dan saya harus lebih cepat-cepat Pak. Jadi terus kamu datang ke sekolah ini supaya lebih awal tuh jam berapa? Datang dari rumah tuh jam berapa kira-kira? Ya Pak, dari rumah ke sini tuh 15 menit Pak. Kita sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Berarti masuk ke sekolah, kamu berangkatnya jam berapa? Berarti jam 7 kurang 15. Nah, jadi inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tujuan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kan bisa bilang lupa. Ini kalau misalnya ibu kasih soal apa PR seminggu 3 kali, ibu selalu catat anak bisa nggak pernah mengerjakan PR. Kalau saya masa lupa terus main HP terus. Jadi Lisa di rumah nggak ada. Tidak ada. Main terus nih. Lisa ada sendiri. Jam HP mamanya. Nah, Lisa kan tahu Lisa nggak pernah kesalahan. Kira-kira Lisa melanggar keyakinan kelas ini nggak? Iya. Ya, Lisa nggak tahu nih melanggar keyakinan kelas kita. Kira-kira Lisa melanggar keyakinan apa yang telah kita sepakat di kelas? Kejujuran ya? Kejujuran. Nah, Lisa kan nggak tahu, kita kan udah bikin ke keyakinan kelas bersama. Bukan ibu ya